Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi yang indah ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan hakikat penelitian tindakan kelas. Saya Fitri Nur sebagai pemateri pertama. Ya, Siti Marat Solihah sebagai pemateri yang kedua. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Fitri Nur. Poin yang pertama yaitu pengertian tindakan kelas. Menurut Joni dan Trisno, penelitian tindakan kelas merupakan suatu kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran itu dilakukan. Selanjutnya yaitu menurut Suhasini, di Indonesia disebut penelitian tindakan kelas. Sebetulnya tidak sesempit itu. Pengertian ruang bukan hanya bentuk pengajaran, tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Penelitian tindakan kelas merupakan sebuah nama yang diberikan kepada suatu aliran dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan tentunya dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Penelitian ini juga dapat diartikan penelitian yang dilakukan guru kelas dan dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki kualitas dan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan PTK. PTK yang dilaksanakan oleh guru mempunyai beberapa tujuan, yakni yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan tujuan PTK, maka penelitian tindakan kelas akan meningkatkan mutunya dan akan diperbaiki. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajar. Poin yang ketiga yaitu manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu pendidik dapat membuat laporan penelitian tindakan kelas. Yang kedua yaitu menumbuhkan kebiasaan, kebudayaan, dan membuat artikel di kalangan pendidik. Yang ketiga yaitu diharapkan setiap pendidik dapat menyusun kurikulum dan membuat silabus, RPP, serta yang lainnya dengan mandiri. Yang keempat, pendidik dapat menjalin kerjasama dengan pihak tertentu. Yang kelima, yaitu dapat mewujudkan sistem pembelajaran atau proses pembelajaran yang menarik. Selain terdapat tujuan dan manfaat, PTK juga mempunyai karakteristik. Karakteristik diantaranya yakni PTK merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Ingat-ingat. Yang kedua, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama PTK berlangsung atau dilakukan. Yang ketiga, PTK merupakan bagian penting dalam perkembangan profesionalitas seorang guru. Dengan PTK diarahkan untuk membuat tulisan atau catatan. Jadi dengan adanya PTK, guru dianjurkan untuk membuat tulisan atau catatan. Yang keempat, masalah pada PTK muncul dari kesadaran dari seorang guru yang harus diperbaiki oleh guru tersebut, bukan dari orang lain. Selanjutnya yaitu prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tindakan dan pengamatan tidak boleh mengganggu kegiatan utama. Yang kedua, masalah itu dianggap merisaukan. Yang ketiga, metode ini tidak menentukan waktu yang lama.
keempat, metode yang digunakan atau metodologi yang digunakan harus benar-benar terencana dan cermat. Yang kelima, permasalahan yang diambil itu harus benar-benar nyata sesuai fakta yang ada. Terdapat jenis-jenis dari PTK. Sulipan mengatakan bahwasannya jenis-jenis PTK itu ada 4. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama PTK diagnostik ya. Yang kedua ada PTK partisipan, yang ketiga ada PTK empirik, dan yang keempat ada PTK eksperimental. Kalian tahu apa itu PTK diagnostik? Baik, saya akan menjelaskan. PTK diagnostik adalah penelitian tindakan yang dirancang untuk menuntut peneliti ke arah suatu tindakan tersebut. Jadi, seorang peneliti itu dituntut untuk mengarah kepada tindakan-tindakan yang tertentu. Yang kedua ada PTK partisipan. Apa itu PTK partisipan? Yakni suatu penelitian tindakan kelas yang dikatakan partisipan apabila ada orang yang melakukan penelitian terlibat secara langsung dalam penelitian dari sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang ketiga ada PTK empirik. Apa itu PTK empirik? PTK empirik yakni penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi dalam penelitian ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan dalam kelas. Yang keempat ada PTK eksperimental. PTK ini dikategorikan sebagai PTK eksperimental jika PTK yang dilaksanakan dengan cara menerapkan berbagai teknik, metode, atau berbagai strategi dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK dengan penelitian formal. Yang pertama, penelitian formal itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan PTK dilakukan oleh guru atau dosen. Yang kedua, sampel harus representatif bagi penelitian formal, sedangkan bagi penelitian tindakan kelas itu tidak memperdulikan sampelnya itu dari mana. Yang ketiga, penelitian formal itu harus menggunakan instrumen yang valid ya, sedangkan penelitian PTK itu tidak memperdulikan itu. Dan yang keempat, menuntut analisis statistik bagi penelitian formal, dan ya bagi PTK itu tidak memperdulikan itu. Yang terakhir yaitu bagi penelitian formal mempersyaratkan hipotesis, bagi PTK itu tidak diperdulikan atau tidak diperhatikan. Kita tadi sudah mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, karakteristik, terus prinsip, jenis, terus apalagi tadi perbedaan antara PTK dengan penelitian formal. Maka yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan PTK. Kelebihan PTK yakni yang pertama, tumbuhnya rasa kerjasama. Yang kedua, tumbuhnya kreativitas dan pemikiran kritis melalui interaksi terbuka dan bersifat reflektif dan evaluatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kesepakatan lewat demokratis dan dialogis. Lalu ada kekurangan PTK. Yang pertama yakni kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, rendahnya efisiensi waktu karena tugas yang rutin atau tugas yang menumpuk. Yang ketiga, konsepsi kelompok yang menuntut pemimpin untuk demokratis dengan kepekaan yang tinggi. Padahal pemimpin yang dengan kepekaan yang tinggi dan demokratis itu susah ditemukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, penjelasan telah kami sampaikan dari awal hingga akhir. Untuk sesi selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab atau diskusi bersama-sama.
Untuk kalian yang ingin bertanya atau menambahkan, bisa menulis jawaban atau pertanyaan kalian di kolom komentar Google Classroom. Dan untuk pertanyaan kami akan jawab sebisa kami, dan barangkali yang ingin mendapatkan silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.